Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Mantap, jos sekali. Kali ini ada suatu updatean yang lumayan ciamik, lumayan mantap, jos, dan lumayan ada gajah lain daripada yang lain. Di depan Anda ini merupakan sebuah neprit ya, atau sebuah jenis giok Jawa. Dari jenis kemungkinan dari jenis sebuah neprit jet ya guys. Ini besarnya kurang lebih antara Cirolu patangkilan saya itu berapa sentimeter ya, dan ketebalan kurang lebih antara 30 cm guys. Ini warnanya hijaunya ciamik sekali dan ketembusannya ini istimewa, tembusnya dalam sekali dengan campuran kristal putih. Nah ini guys, ini kristal giok bukan quartz ya. Ini kristalnya batu neprit ini seperti ini guys, kristalnya mirip sekali dengan kristal quartz, tapi dia seakan-akan lebih kristal dan seratnya itu tidak gimana ya, seratnya itu berbeda dengan kristal quartz. Nah ini bahkan ketika di lab ini keluarnya macam-macam, terutama untuk yang hijau kayak gini kadang bisa keluar jet juga. Ini tidak hanya satu. Untuk update status kali ini tidak hanya satu, ini ada 1, 2 ya, itu 3 dengan besaran yang lumayan jumbo-jumbo, antara 2 kintal, antara 1 kintal, itu besarnya satu. Ini juga ada yang hijaunya mirip selang, ciamik sekali. Ini ya pun batu neprit jet atau jenis giok Jawa pun mempunyai sebuah tali air ya guys. Ini batunya mantap sekali, itu yang kemarin 2 kintal, sebuah sidik jari pancawarna. Ini guys, huyuh, ketika diairin dia akan menjadi seger sekali. Mantap jos, mantap itu yang masih di bawahnya. Huyuh. Iya, inilah salah satu kekayaan alam kami, kekayaan alam Kebumen, dimana sebuah jenis jet, salah satu jenis jet. Karena jenis jet itu macam-macam ya guys. Ada neprit jet, jadi jet, ada serpentine jet, ada apa ya, Indocrash, dan itu merupakan salah satu jenis giok. Nah, salah satunya adalah jadi jet dan neprit jet. Batu ini kita lihat, batu ini sudah memiliki tingkat kristalan yang lumayan mantap, lumayan dalam di center. Apalagi ketika sudah dipotong dengan menggunakan circle. Ini warna putih bercampur hijau, mantap, indah sekali. Ini dibikin akik pun jadi guys. Nah ini ini total ada berapa bongkah? 9 bongkahan besar, 9 yang kecil-kecil belum kehitung. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, karena di dalam itu masih ada yang ada gajah dan selalu ada yang berbeda ya. Walaupun ini di luar ini dari jenis satu lahan ya, itu batu agak mendusul, agak besar di tangan warga. Terus kita nembung atau kita izin ya, dengan kalau biasanya di lahan warga itu prosedurnya kayak gini guys. Di lahan warga kita tetap izin untuk membelinya, karena itu lahan pribadi ya, untuk membelinya. Dan kita prosesnya itu juga nggak mudah. Ini malah kristalnya mirip sekali dengan turmalin, kayak-kayaknya itu serat-seratnya. Ya karena ada beberapa mineral di sini. Iya, seperti itulah kira-kira prosesnya. Jadi kita harus izin, biasanya izin ya tetap ada yang namanya merah-merah kayak gitu, entah jumlahnya berapa. Proses pengangkatannya, proses pembetelannya itu tidak cukup 1 hari 2 hari. Terlebih dari lokasinya itu jauh sekali dari pemukiman ya. Itu otomatis kita membutuhkan beberapa orang untuk nggaret tahu, itu untuk mikul. Nah, prosesnya di musim hujan itu sangat mantap jos, merodot sekali dan sangat pedes sekali kalau melihatnya itu ya. Iya, enak yang tinggal beli guys. Karena beli itu tinggal deal nominal saja kalau tinggal beli. Kalau masalah kayak gitu, kalau masalah proses di alamnya, aduh ribet sekali. Ada juga yang harus izin desa, RT RW seperti itu. Intinya barang besar itu prosesnya pasti lebih ribet. Barang besar itu membutuhkan banyak orang, barang besar itu membutuhkan banyak yang namanya makan. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Iya, di sini juga ada yang dari jenis berbeda lagi. Kelihatannya memang sama, tapi dari depan itu ini jenisnya berbeda guys. Berbeda dengan yang depan karena lokasinya juga berbeda. Ini jenisnya lebih hijau dari yang depan, lebih ger sekali dari yang depan. Kita lihat dari dekat. Hulu. Ini hijaunya kok bisa kayak ini guys. Ya, memang
Karena setiap gunung atau setiap bukit atau setiap daerah dalam lokasi radar jet ya, Giok Jawa itu mempunyai karakteristik dan jenis-jenis yang berbeda. Anggap saja di satu bukit ini dan bukit yang lainnya itu bisa mengeluarkan beberapa jenis yang berbeda. Jadi memang walaupun masih dalam satu wilayah, tapi untuk karakteristik jenisnya itu berbeda-beda guys, nggak sama, nggak bisa disamakan, sehingga bisa menemukan varian-varian baru, bahkan varian-varian yang mantap, jos sekali. Ini hijaunya sekali, ini dipoles, dibikin patung atau dibikin ornamen apa yang lain-lain, itu sangat bagus, istimewa sekali. Ini kita lihat, biarpun putih kayak gini, ini putihnya di center tembus plong, dan hijaunya ini mendekati ke stabilo ya, hijaunya itu mendekati ke hijau stabilo, belum ke stabilo tapi mendekati. Boleh dikatakan ini hijaunya selang ya, seperti hijau-hijau apa ya, seger lah, intinya seperti itu. Iya, ya itulah kekayaan batuan kami, mantap, jos sekali. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bongkah. Ini juga prosesnya juga kalau tahu ya, mantap sekali. Tidak cukup 1 hari, tidak cukup 3 orang ini, karena langsiran aja, itu langsiran tahu, dari pos pengambilan sampai ke tempat istirahatan aja udah jauh. Mantap, jos. Kita lanjut ke season selanjutnya sampai yang ada gajah. Oh ya guys, sampai saya lupa untuk selalu mengingatkan ya, gimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda baik-baik saja, karena saya selalu mengharapkan para sahabat MG di seluruh Nusantara ketika nonton ini dalam keadaan baik-baik saja. Baik nggak baik, saya selalu ingatkan agar selalu madang, apalagi terlebih Anda sedang kurang baik, itu wajib madang. Nek Ramadang semaput, woyo. Di depan Anda, ini adalah sebuah meja atau daun meja, kita katakan, dari bahan sebuah batu kristal. Batu ini biasa terkenal dengan namanya batu onyx. Bagaimana batu onyx seratnya? Sebenarnya batu ini mirip dengan batu marmer, tapi dia memiliki kekristalan yang lebih. Ini tembusnya sangat dalam sekali guys. Nanti saya buktikan kepada Anda ya. Oke, kali ini saya sudah memegang kamera. Ini akan saya buktikan. Ini tembusnya lebih dari sekitar 7 cm guys. Maka dari itu batu ini lebih kristal. Dan batu ini bisa mengkilat sekali, karena ini sudah mengkilat, sudah menjadi sebuah hasil karya ya. Ini menjadi sebuah daun meja. Ini kedalamannya tembusnya mantap sekali. Mantap dengan serat yang sangat indah. Ada kayak lukisan-lukisan kayak gini, garis-garis, ada kayak kristal-kristal lukisan kayak gini, mantap sekali. Ya, ini kita punya 2 lembar ya. Bagi siapa yang pengen rumahnya itu lain daripada yang lain, setelah itu kita akan coba ukur. Wow, ini terlalu panjang ternyata guys. Ini kita ukur ya. Dim panjangnya kita akan mencoba mengukur, itu berarti 130. Iya, 130 cm dengan lebar kurang lebih antara nanti 55 cm. Itu sudah sangat cukup ya untuk menjadi sebuah meja yang lumayan panjang guys. Meja ini bisa dijadikan sebuah meja santai, bisa dijadikan sebuah meja hiasan, dan meja-meja fungsional lainnya. Karena ini untuk ukuran 55 cm kali 130 itu udah sangat, nah ini udah sangat bagus atau udah sangat panjang dan lebar ya, udah lumayan. Ini malah ada tapak jalaknya. Ini mirip sekali dengan retak, tapi ini bukan retak ya, ini memang dari alam, sap namanya. Ini ada tapak jalaknya, ini kristalnya kayak gini guys. Bila dipandang dari kedekatan, warnanya saya jelaskan lagi, walaupun nggak ketangkap dengan kamera dengan sempurna. Ini warnanya putih kekuningan ya. Iya, ini warnanya kuning-kuning gimana ya, agak lebih tua apa ya, mirip apa ya lah, karamel apa ini. Oke, woyo. Bagi Anda yang berminat salah satu dari ini, bisa langsung kontak saya di kolom deskripsi. Udah tahu ya kolom deskripsi tempatnya di mana. Udah sering saya kasih tahu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Iya, di depan Anda ini merupakan sebuah fosil guys. Nah, ini juga fungsional sebagai meja dengan kaki-kaki minimalis, sebuah las-lasan besi ya, kakinya minimalis sekali. Ini bisa dijadikan sebuah meja santai di teras Anda seperti ini wujudnya, dengan urat-urat khas sebuah fosil kayu hitam. Ini bagian kulit, maka dari itu kulitnya ini juga enggak hitam ya, itu kulitnya masih utuh guys. Nah,
Ini sebuah fosil, meja fosil. Woyo yo yo yo. Ini sangat mantap jos ya, dan sangat go to green. Karena ini menggunakan bahan dari alam ya, bukan dari apa-apa dan apa-apa. Ini ada juga lagi sebuah meja. Meja ini mantap. Bentuknya seperti ini. Ini fosilnya, galihnya itu hanya di sebelah sini. Yang lain itu coklat. Nah, itu. Iya. Ya seperti inilah guys, potongan-potongan dari alam. Kita tidak bisa menuntut untuk hasil yang ibarat kata terlalu presisi atau gimana. Untuk hasil sebuah presisi ini seperti ini guys. Nah, ini berbentuk seperti halayak lainnya ya, seperti keramik atau itu. Padahal sejatinya ini adalah sebuah batu. Ini adalah sebuah batu yang dibentuk, ibarat kata dibentuk stylish, mengikuti zaman, tidak seperti teman-temannya ya. Ini berbeda sendiri, tidak seperti teman-temannya, karena teman-temannya ini dibentuk ya minimalis dan dibentuk natural, karena masih disisakan kulit-kulitnya. Kalau ini sengaja di list guys, prosesnya sengaja dikasih list biar mantap jos itu. Dengan panjang ini lebih dari 1,5 meter atau antara 1,5 meter, dengan lebar, oke kita bisa cek antara 45 cm. Mantap jos sekali. Ini dari batu ya guys, sekali lagi ini bukan dari kayu ataupun keramik ya. Oke, kita lanjut ke meja yang ciamik lainnya. Di bawah ini, di sini, ini ada sebuah meja fosil kayu, dan fosil kayu ini bukan dari fosil kayu bergalih hitam. Ini langsung coklat, walaupun sebesar ini harusnya kayunya itu bergalihnya tidak. Kalau memang galihnya hitam itu harusnya hitam, tapi ini tidak guys. Ini fosil kayu asli dari bumi kita, Indonesia, yaitu merupakan sebuah kayu yang menjadi batu. Itu sebuah fosil ya. Tidak hanya manusia saja yang bisa menjadi fosil atau hewan-hewan saja. Tumbuhan pun banyak yang menjadi fosil. Karena tanah kita dulu udah kaya raya sebenarnya dari tumbuhan-tumbuhannya. Oke, kita cek ketembusannya. Karena ini kulit, kemungkinan ini nggak tembus ya guys. Tapi sebagian itu ada yang tembus. Nah, cuman kesalahan kita tidak menggunakan senter batu ya. Iya, jadi kita menggunakan kayak gini, ini tidak maksimal untuk menunjukkannya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Di depan Anda ini yang mengkilat sekali, mantap jos sekali. Ada campuran warna galih hitam, ada juga yang serat-serat kayu. Ini juga merupakan sebuah fosil kayu. Nah, ini dengan ukuran, garisannya hilang toh, 1, 2. Kalau 2 tangan saya itu pastikan 45 cm ditambah antara 12 cm. Berarti sekitar 45 tambah 12, 57 cm, antara 60 cm ini guys. Dengan panjang kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2 ditambah 10. 6 kali 2 genap 120 tambah 10 130 kali 160. Ini 130 pasti lebih guys. Iya, antara 140 130 40 ini. Mantap jos sekali dengan perbandingan handphone seperti itu. Ini handphone. Ini bisa menjadi sebuah meja makan, bisa menjadi sebuah meja di ruang tamu, bisa, karena bentuknya memang udah kotak. Walaupun ini masih disisakan kulit-kulitnya atau sap potongannya. Ini udah dipotong ya kulitnya biar jangan geratel-geratel. Karena ini lebih resmi penempatannya, sehingga ini sengaja dipotong untuk kulit-kulitnya. Mantap jos sekali. Woyo. Ada juga itu daun-daunnya yang belum kita tata. Meja ini kita kasih kaki sebuah kayak gini guys. Sebuah apa ini ya? Semacam kayak batu juga, tapi ini batunya nggak menuntut ya dari jenis apa. Yang jelas batu ini dibikin kotak. Bisa juga ini batu ini dijadikan sebuah bangku untuk duduk-duduk. Seperti itulah bunyinya. Maka dari itu banyak sekali hal-hal yang ada gajah, banyak sekali updatean-updatean yang selalu di luar dugaan, banyak sekali updatean-updatean tentang perbatuan Nusantara. Yang jelas makin banyak kita mengenal batu, makin bingung kita untuk mendefinisikan sebuah atau jenis dari batu itu. Karena yang dipikir kita makin tahu ternyata kita makin tidak tahu, atau makin penasaran dengan jenis-jenis batu yang baru kita temui. Bahkan jenis ini pun saya juga masih bingung guys, karena saking banyaknya jenis-jenis atau apa ya,
varian-varian dari sebuah giok Jawa. Jadi sekali muncul itu tidak selalu sama. Walaupun kita nemukan yang sama, udah tahu namanya, kalau ini malah bingung. Ini masuknya entah Neprit Jet atau entah Indocrash atau malah jenis yang lain, itu kita belum tahu. Maka dari itu selalu ada gajah, dan selalu tonton channel saya Master Golden terus, dan tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi postingan terbaru dari saya. Karena ada selalu yang ada gajah, ada selalu yang membuka kita, dan selalu yang membuat kita selalu bangga menjadi rakyat Indonesia. Bersama channel saya Master Golden, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Walaupun harusnya masih banyak sekali yang harus direview. Ini adalah semua dari bahan tunggal sebuah giok Jawa, entah itu dari jedit, neprit, itu bercampur menjadi satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap jos.